Assalamualaikum, alhamdulillah Pak Kepala Kantor sudah hadir membersamai kita. Silakan Pak Haji Edi, kita mulai. Baik, kita mulai ya. Halo, dengeran Baik, ya? ya kedengaran Ustaz. Semuanya mohon untuk on kamera. Mohon pada teman-teman semua yang hadir untuk on kamera. Pak Kepala kita sendiri on kamera. Terima kasih. Baik, kita mulai Pak Ji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk bisa berkumpul bermuajahah bersama-sama melalui dunia maya ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini senantiasa selalu diberikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Haji Dede Supriyatna SAG MPD. Yang kami hormati Ketua KKM MI Kota Depok, Bapak Haji Rahmatullah SPD MM, beserta jajaran pengurus KKMI Kota Depok. Yang kami hormati seluruh ketua KKMI Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Sekota Depok, dan tidak lupa yang kami hormati narasumber kita dari Lembaga Suara Harapan Bersama, Ibu Dr. Anda Inti Farati MA beserta Bapak Amran Dawang yang alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita. Bapak, Ibu, para kepala madrasah, para peserta kegiatan webinar madrasah dengan tema penguatan kompetensi kepala MI dalam implementasi kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam, beserta perangkat administrasi kerja kepala madrasah ibtidaiyah. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini KKM MI Kota Depok bekerja sama dengan Suara Harapan Bersama melaksanakan kegiatan ini, berharap mudah-mudahan dapat menjadi sarana kita untuk meningkatkan, menambah wawasan kita, wabil khusus kepada para kepala madrasah, kepada para stakeholder, pemegang kebijakan dalam rangka memajukan pendidikan di madrasah, wabil khusus di Madrasah Ibtidaiyah Kota Depok. Baiklah Bapak Hadirin sekalian, perkenankan saya Edi Jajang, Sarjana Agama, akan membawakan acara pada kesempatan kali ini. Adapun acara yang kita laksanakan pada kali ini, yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, kemudian acara inti penyampaian materi tentang penguatan kompetensi kepala madrasah dalam implementasi kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam. Acara yang kelima sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah, mari sama-sama kita mulai saja acara ini. Kita buka dengan pembacaan Al-Quran surah Al-Fatihah. Berharap mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alangkah baiknya kita mulai acara ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustadz Karya Iskandar. Kepada Al-Ustadz Karya Iskandar disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan suci Al-Qur'an tadi apa yang kita laksanakan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Kota Depok yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmatullah SPD MM. Kepada beliau disilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, narasumber kita hati yang saya hormati, teman-teman
dari suara rekan serta yang saya hormati yang memfasilitasi pertemuan kita kali ini, para ketua KKMI kecamatan, para anggota KKMI, kepala madrasah atau yang mewakili dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus untuk teman-teman yang memang mau maju, mau mengembangkan madrasahnya. Hari ini dari 141 madrasah yang baru terlibat 53 kurang lebih ya, 53 kepala atau yang mewakili. Jadi masih banyak yang belum bergabung, kalaupun sudah kita sampaikan. Kita bersyukur atas nikmat Allah hari ini Zoom kita mudah-mudahan semua teman-teman yang hadir, kepala sekolah atau yang mewakili kepala sekolahnya untuk bisa menimba ilmu pada kesempatan kali ini terkait dengan implementasi kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam. Nah, ini mudah-mudahan juga nanti bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Resikonya secara online ya begini. Nah, nanti mudah-mudahan ada program kita yang sifatnya offline. Nah, yang ini kami sangat berharap yang offline itu nanti kita bagi per fase A, B, C ya, yang mudah-mudahan ini dalam rangka peningkatan pemahaman teman-teman pada kesempatan kali ini ada khusus kepala sekolah dan bidang kurikulum terkait dengan apa itu kurikulum berbasis cinta. Kenapa? Karena kita masih banyak yang masih abu-abu pemahaman tentang ini semua. Maka dari itu kami pengurus KKM Kota mencoba memfasilitasi teman-teman madrasah untuk bisa mendapatkan informasi tambahan terkait dengan kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam ini. Terima kasih semuanya pada teman-teman yang sudah bergabung, termasuk yang memfasilitasi pertemuan kita kali ini. Terlebih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok. Sehat selalu Pak, dan mohon arahan-arahan untuk kami para madrasah di dalam mengembangkan madrasah ke depan. Semoga sekali lagi dengan kepemimpinan yang baru di Kota Depok ini, madrasah kita tambah lebih baik lagi, terus ya bertambah baik dengan kerjasama dari semua pihak. Itu saja barangkali yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon kiranya pada Bapak Kepala Kantor untuk bisa membuka secara resmi webinar kali ini, yaitu tentang implementasi kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran kita laksanakan secara daring ini. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Rahmatullah MPD selaku Ketua KKMMI Kota Depok yang sudah menyampaikan sambutan beserta tujuan daripada kegiatan ini. Dan untuk lebih lengkapnya mari sama-sama kita dengarkan arahan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar penguatan kompetensi kepala madrasah dalam implementasi kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam yang kami mohonkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Haji Dede Supriyatna SAG MPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana. Saya Alhamdulillah. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang saya hormati Ketua KKMMI Al-Ustaz Rahmatullah SPD MM. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Inti Farhati MA, juga para kepala madrasah MI se-Kota Depok. Yang saya hormati Bapak Amron Dawang ya,
Nih saya nggak pakai kacamata ini. Benar, benar, Pak. Benar. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas kudrati rodatnya kita bisa berkomunikasi lewat Zoom. Salawat seiring salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu subhanahu. Pertama saya mengapresiasi kegiatan webinar madrasah yang diinisiasi oleh KKMMI ya. Dalam rangka penguatan kompetensi kepala MI dalam implementasi kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam. Kegiatan ini sangat baik dalam rangka meningkatkan kompetensi kepala madrasah untuk berhadapan dengan ya kondisi yang serba berubah terkait dengan kurikulum ya. Dan sesuai dengan Asta Protas Menteri Agama bahwa salah satunya adalah bagaimana kerukunan dan cinta kemanusiaan itu bisa diimplementasikan dari berbagai kegiatan termasuk kegiatan pembelajaran ya. Karena itu saya mengapresiasi kegiatan ini ya. Tentunya ya kurikulum ke kurikulum ya. Ada kurikulum merdeka, lalu kita kembangkan sekarang di internal Kementerian Agama kurikulum berbasis cinta. Harapannya Pak Menteri bagaimana, oh ada Pak Kasih Penmat yang saya hormati ya. Siap Pak, siap. Mantau dari tadi Pak. Kurikulum berbasis cinta ini inisiasi dari orang tua kita agar madrasah bisa mencetak ya bukan hanya hebat bermartabat mandiri berprestasi bukan hanya maju unggul dan mendunia, tentunya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kasih sesama. Salah satunya terkait pengembangan ekoteologi ya. Bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Nah ini keinginan Pak Menteri diterjemahkan dalam bentuk kurikulum berbasis cinta yang ya semenjak tahun kemarin sudah ada beberapa madrasah yang menerapkan, dan di tahun ini mungkin lebih masif, lebih merata setiap madrasah termasuk madrasah yang ada di kota Depok. Saya mau ngomong kota Bogor mulu. Kota Depok ya. Depok. Ada jumlah lebih banyak ternyata MI di kota Depok ini dibandingkan dengan kota Bogor. Kalau kota Bogor hanya 6 kecamatan. Depok berapa ketua KKM? Iya 11. Ada 100 lebih ya? 146 MI. Wah, artinya lebih banyak dari kota Bogor ya. Dan karena kota Depok lebih dekat dengan pusat ya, berimbas pada dunia pendidikan di madrasah ya. Kata-kata slogan maju ya kenyataan mudah-mudahan, tapi juga berkemanusiaan sesuai dengan kurikulum berbasis cinta. Intinya bagaimana peserta didik kita ke depannya di samping unggul kita. Intinya ya cinta kita kepada Allah, cinta kita pada diri kita sendiri, terhadap cinta kita terhadap sesama, cinta kita terhadap ilmu, cinta kita terhadap alam sekitar, cinta kita terhadap negara bangsa yang kita cintai, itu bisa juga diterjemahkan pada peserta didik kita. Selamat kepada para peserta webinar, semoga menjadi amal soleh. Terima kasih Pak Kasih Penmat, Pak Ketua KKM, selamat kepada para narasumber dan para peserta untuk mengkaji webinar ini sampai seminggu ya.
seminggu Pak. apa sehari? Sejak setelah acara ini, Pak. Nanti insya Allah kita tindak lanjutnya. Oh, kirain seminggu. Ada tidak, udah ada tidak lanjutnya lagi nanti. Bisa komplain. Ya, pamit ya Ketua KKM dan seluruh para peserta. Pak Kasih belum ngomong tuh. Setelah saya ya. Ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Madrasah Penguatan Kompetensi Kepala MI dalam implementasi kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin ya, saya Pak Ketua, saya mau ke Amerika. Siap. Mau ke Amerika, percaya enggak? Wah, udah ada tugas lagi nih. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Haji Dede Supriyatna, SAG MPDI, yang alhamdulillah dengan cair sudah memberikan pengarahan kepada kita. Mudah-mudahan dengan dukungan dari pimpinan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Depok makin maju ke depannya. Dan juga selamat bergabung juga kepada Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, Bapak Haji Hasan Basri MPD. Baik Bapak hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Pak Kasih mungkin kali ada yang mau disampaikan ya? ya silakan Makasih. kepada Masih ada Pak Kasih? kami persilakan kepada Bapak Kasih Madrasah yang ingin menyampaikan Ya beberapa menit lah. Informasi. kami persilakan kepada Bapak Haji Hasan Basri MPD sepenuhnya kepada beliau. Makasih. Padahal dianggap cukup Pak Ketua KKM dengan kepala tadi. Oke, makasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat, ujibud da'awat, rafi'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan siang menjelang sore ini kita dapat bersilaturahim dalam dunia maya Zoom Meet terkait dengan webinar implementasi kurikulum berbasis cinta dan pendalaman pembelajaran yang seperti learning yang diikuti oleh seluruh kepala madrasah ataupun mungkin yang mewakili. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada siang ini selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang sempurna mudah-mudahan tercurah limpah pada penghulu kita Nabi Karim Muhammad SAW yang selalu kita nanti dengan syafaat di dunia terutama di akhirat nanti. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok yang baru saja membuka kegiatan webinar ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat terus, ya, amanah dalam menjalankan tugas di Kota Depok. Kepala atau Ketua KKMI Kota Depok, Bapak Haji Rahmatullah. Kemudian juga pembawa acara, pengarah acara, Bapak Haji Edi Jajang. Sil khusus yang sama-sama kita hormati narasumber kita yang akan memandu kegiatan ini, yaitu Ibu Intirah Parhati MA dan Pak Amran Dawang, yang alhamdulillah bisa mendampingi seluruh kepala madrasah dalam memberikan pencerahan, ya, pengetahuan serta pendalaman terkait dengan KBC dan deep learning, ya, kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam. Seluruh peserta yang hadir, yang mudah-mudahan kita mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga atas nama Kasih Pendidikan Madrasah Kota Depok memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KKMI beserta jajarannya yang telah menginisiasi kegiatan webinar ini, yang betul-betul ini sangat bermanfaat dan penyelenggaraan ini sangat strategis untuk persiapan pembelajaran di tahun 2026 nanti, ya, 2025, 2026 atau 2027.
Yang mudah-mudahan nanti uraian yang akan disampaikan oleh narasumber kita ini bisa bermanfaat, kita bisa implementasikan kepada kurikulum di satuan madrasah atau satuan pendidikan masing-masing lembaga, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Kota Depok. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa keputusan Menteri Agama terkait dengan kurikulum berbasis cinta ini dituangkan dalam KMA nomor 1503 tahun 2025. Ya, di sana penekanannya memang dua. Jadi kurikulum berbasis cinta itu sebetulnya pendekatan, sebuah pendekatan. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Ya, jadi sebuah pendekatan awalnya sebelum KBC, sebelum pendekatan kurikulum berbasis cinta itu ada deep learning, ya, pembelajaran mendalam, ya, nanti akan dikupas terus oleh narasumber. Itu sebuah pendekatan pembelajaran saja dalam rangka mencapai tujuan, ya, itu nanti bisa kita lihat secara menyeluruh pada KMA nomor 1503 tahun 2025. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa untuk panduan pelaksanaan kurikulum berbasis cinta dari 1503 tahun 2025 itu telah dikeluarkan itu yang namanya Kepdirjen nomor 6077 tahun 2025, itu panduan pelaksanaan kurikulum berbasis cinta. Nanti tinggal di-upload saja, tinggal dilihat. Di sana sudah diatur sedemikian rupa bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta tersebut kepada pembelajaran yang dilakukan di masing-masing lembaga madrasah. Nanti akan dikaji lebih lanjut oleh para narasumber, makanya kita ikuti, mudah-mudahan kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, ya, sehingga kompetensi anak yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik kita ini bisa diimplementasikan lewat pembelajaran yang akan kita urai pada kesempatan hari ini, ya. Bapak dan Ibu sekalian, ruhnya daripada kurikulum berbasis cinta Al-Quran Merdeka itu ada yang disebut panca cinta, ya, 5 cinta. Ini yang harus kita pahami bersama, yang harus kita implementasikan baik dalam bentuk pembelajaran ataupun nanti pada saat evaluasi dalam bentuk soal. Ini yang pertama mungkin kita tahu di sana ada penekanan 5 cinta tersebut, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian cinta kepada diri sendiri dan sesama, kemudian cinta kepada ilmu, kemudian cinta kepada lingkungan, ya, kemudian cinta kepada tanah air. Nah, ini bisa kita implementasikan dalam proses pembelajaran yang kita kaitkan bahwa proses pembelajaran ini tentunya dalam kurikulum berbasis cinta tidak hanya penekanannya pada aspek pengetahuan saja, tapi lebih penekanan pada karakter, ya, sehingga anak-anak kita memiliki karakter yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kita tahu bahwa perkembangan kurikulum sudah beberapa kali mengalami perubahan, kalau tidak salah sudah 11 kali. Dari yang pertama tahun 1947 itu kurikulum proses pembelajaran, ya, disebutnya proses pelajaran disebutnya itu. Nah, kemudian juga tahun 84, kemudian tahun ya, ada yang disebut kurikulum berbasis kemudian ada yang kurikulum yang terakhir yang disebut Kurtilas, kurikulum tahun 2013. Nah, sampai sekarang yang dikembangkan adalah kurikulum merdeka. Nah, ini semua mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan kondisi, baik kondisi peserta didik kita, ataupun zaman, ataupun teknologi yang berkembang pada saat ini, ya. Oleh sebab itu, kita sebagai kepala madrasah, ataupun guru, maka kurikulum misalnya, ini harus terus update terkait dengan perkembangan itu semua. Sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman, kita terapkan kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita juga memperoleh atau memiliki karakter yang sesuai dengan tuntutan zaman yang terjadi pada saat ini, ya. Saya kira itu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan apresiasi tingginya kepada KKMMI yang telah menyelenggarakan webinar ini. Mudah-mudahan ini bisa bernilai bermanfaat buat kita. Dan saya berharap kepada seluruh kepala madrasah atau mewakili yang hadir pada kesempatan siang ini untuk dapat mengikuti sampai tuntas, ya. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang mungkin tidak paham bisa sharing, tanya jawab, sehingga kita bisa memperoleh pengetahuan yang utuh
pada uraian kesempatan siang ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ya. Sukses terus, semangat terus untuk tetap memperoleh atau mendapatkan pengetahuan yang terbaru dari apa yang kita akan laksanakan pada tahun pembelajaran di saat ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasih Madrasah Kementerian Agama Kota Depok yang sudah menyampaikan penguatan-penguatan kepada kita tentang pentingnya pemahaman kurikulum berbasis cinta. Mudah-mudahan menjadi dasar bagi kita untuk terus kuat mengikuti kegiatan ini sampai selesai tentunya. Alhamdulillah sudah lebih dari 70 peserta ya dalam kegiatan ini mengikuti, mudah-mudahan nanti akan bertambah lagi, dan juga tentunya jika dianggap perlu setelah kegiatan ini nanti kita adakan kembali kegiatan yang offline-nya mungkin nanti kita rencanakan setelah kegiatan ini. Baik, tidak panjang kalam Bapak Ibu para peserta sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita kepada acara inti kita, yaitu penyampaian materi kegiatan webinar penguatan kompetensi kepala madrasah dalam implementasi kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita dari Suara Harapan Bersama, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Inti Parhati MA beserta Bapak Amran Dawang. Sepenuhnya 1 jam ke depan, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Haji Edi. Saya bisa mulai sekarang? Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Haji wabarakatuh. Edi, suara saya terdengar? Terdengar jelas. Alhamdulillah ya, kalau terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Pertama, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, saya takut salah nanti Kabupaten Bogor lagi ya, Bapak Haji Dede Supriyatna MPD. Kemudian yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Haji Hasan Basri SAG MPD. Kemudian yang saya hormati Ketua KKM MI Kota Depok, Bapak Haji Rahmatullah. Siap, terima kasih. Ya, SPD IMM. Kemudian ya MC kita Pak Haji Edi Jajang yang sangat bersemangat, Pak Dawang, para kepala atau para ketua KKMI Kecamatan se-Kota Depok, para kepala MI se-Kota Depok atau yang mewakilinya, dan seluruh peserta Zoominar ya atau webinar kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan walaupun ini adalah masa-masa sulit, kita tidak membuat kita terkantuk karena semangat belajar yang terus membara di hati para kepala MI se-Kota Depok. Terima kasih kepada Pak Haji Rahmatullah yang sudah memfasilitasi dan Pak Amran yang sudah mengundang saya ke sini untuk berbagi tentang bagaimana implementasi pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Di sini ternyata ada teman saya Pak Haji Rahmatullah nih, ada Bu Solihah, itu bestie saya di sini ada banyak sekali. Ya dulu tuh mantan itu Pak Haji Yani, terus pokoknya banyak sekali ya yang ketua KKM Kecamatan Bojongsari juga, saya juga pernah ke sekolahnya. Kemudian ada Bu Haji Mesaroh tuh dari Pancoran Mas, saya juga pernah ke sekolahnya. Insya Allah kalau ke Depok saya udah sering banget ini ya, tapi bukan atas nama KKM tapi diundang secara pribadi. Baik, hari ini kita bisa bersilaturahmi. Nah, supaya semangat sebelum
Sebelum kita mulai, Pak Haji Edi, kita mau tepuk panca cinta dulu boleh? Ya, ayo semangat semangat. Oke, ada tepuk panca cinta, ada tepuk cinta. Karena tadi yang disampaikan oleh Bapak Kasih, Pak Haji Hasan Basri itu kita dan juga yang disampaikan oleh Pak Kepala, kata kita harus tahu nih panca cinta seperti apa gitu ya. Minimal kita mengingat dengan cara tepuk. Boleh dicatat dulu apa yang saya sampaikan. Tepuk panca cinta, prok prok prok, tepuk ya namanya prok 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 ya, Baji Rahmatullah ya. Cinta Allah dan Rasulnya, prok prok prok. Jadi cinta Allah dan Rasul itu adalah panca cinta 1. Panca cinta 2, cinta ilmu. Panca cinta 3, cinta alam dan lingkungan. Panca cinta 4, cinta diri dan sesama. Cinta 5, ya, cinta tanah air kita. Boleh sambil pakai gerakan. Tepuk panca cinta. Cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta alam dan lingkungan, cinta diri dan sesama, cinta tanah air kita, panca cinta jiwa madrasah. Minimal kita hafal panca cinta seperti yang dipesankan oleh Bapak Kasih Penmatnya. Betul ya Pak Haji Hasan Basri ya? Ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk panca cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta alam bersama. Cinta alam dan lingkungan. Cinta diri dan sesama. Cinta tanah air kita. Panca cinta jiwa madrasah. Oke, seperti itu ya. Jadi ada sekali lagi tepuk panca cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta alam dan lingkungan. Cinta diri dan sesama, cinta tanah air kita. Panca cinta jiwa madrasah. Oke, Bu Sri Rumiati boleh sendirian? Ya, Bu Sri? Boleh. Kalau tepuk-tepukan Oke, dibuka dulu videonya. Boleh. Videonya. Cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta alam dan lingkungan, Tepuknya cinta mana? diri dan sesama. Oh, tepuk-tepuk. Iya. Apa-apa, lanjut. Prok prok prok, cinta Allah dan cinta Rasulnya. Prok prok prok, cinta ilmu. Prok prok prok, cinta alam dan lingkungan. Prok prok prok, cinta diri dan sesama. Cinta Tanah air kita, pantai cinta jiwa madrasah. Oke. Ibu Ida Maulida mau mencoba? Silakan. 1, 2, 3. Dibuka dulu videonya, suaranya. Ibu, setelah cinta tanah air kita apa sih Bu tadi Bu? Panca cinta jiwa madrasah. Oh, cinta jiwa madrasah. Panca Oke. cinta. Panca jiwa madrasah. cinta jiwa madrasah. Silakan. Di grup Kamat saya share tuh. Ya. 1, 2, 3, cinta Allah, cinta Allah, Rasulnya. cinta ilmu, cinta Cinta diri dan sesama. Lingkungan. sesama, cinta tanah air kita, panca jiwa, Panca cinta. panca cinta Jiwa madrasah. Oke, panca cinta. panca cinta jiwa madrasah. Oke, Tuh, mantap. sekarang tadi tepuk panca cinta, sekarang tepuk cinta. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar nih. Benar. Semua. Oke. Ya, semuanya. Tepuk cinta. Cinta kecil, Cinta cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Baik, sudah cukup, nanti kita ulangi lagi ya.
Karena ini banyak nyanyian nih di Panca Cinta, jadi di Panca Cinta itu tidak boleh terlalu tegas. Baik, oke, saya akan share dulu materi pertama. Ini ada 8 materi. Cinta ilmu, cinta alam dan lingkungan, Oke, ini sudah terlihat? dan sesama. Sudah terlihat ya Bu? Halo? Sudah nampak materinya? Sudah Bu Indi. Baik, terima kasih nih. Ini 5 menit ini ada 10 PowerPoint yang harus saya sampaikan, jadi sedikit-sedikit ya. Baik. Nanti kami share semua, Pak Amran juga sudah punya, nanti di-share ke Ketua KKM ya Pak Anja. Oke, baik. Ya, mohon admin untuk meng-unmute atau suaranya bisa dimatikan dulu, admin. Tolong admin Pak Amran. Baik, terima kasih. Ini saya akan pertama kali sebelum kita bicara tentang Panca Cinta, kita bicara tentang KBC, bicara tentang pembelajaran mendalam. Mari kita lihat sebuah regulasi terbaru yang terbit tahun 2025 akhir, yaitu Keputusan Menteri Agama nomor 1503 atau 1503 tahun 2025. Nah, keputusan ini isinya apa? Nomor 1503 tahun 2025. Isinya tuh perubahan atas KMA nomor 450 tahun 2024. Jadi baru setahun sudah ganti lagi. Nah, secara ringkas ada apa yang baru? Apa yang baru? Nah, setiap kepala MI wajib yajibu alal mudiril madrasah al-ibtidaiyah ya. Jadi harus paham nih, ternyata ada KMA terbaru yang harus dipahami dan harus diimplementasikan. Oke, saya lanjut. Apa isinya? Nah, isinya itu yang pertama adalah bahwa KMA 1503 itu mengamanatkan satu perubahan, yaitu apa? Pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Pembelajaran mendalam itu tahun 2025 awal ketika Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyatakan satu konsep namanya deep learning. Ada mindful learning, ada meaningful learning, ada joyful learning. Itu sekitar bulan Januari, Februari, Maret, April. Begitu di bulan Mei, istilah deep learning-nya sudah dihapus sehingga menjadi istilahnya adalah di bahasa Indonesia kan menjadi pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam itu adalah produk dari Kemendikdasmen. Di kurikulum di KMA 1503 mengamanatkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di madrasah dari RA sampai MA itu harus berbasis, atau tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih, harus melalui pendekatan pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Oke, apa isi atau karakter yang ingin dikembangkan? Amanat dari pembelajaran mendalam itu ada 8 dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan itu yang harus juga kita hafal, karena dari 8 dimensi profil lulusan itu nanti akan diimplementasikan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sehingga amanatnya nanti di RPP atau yang di dalam dulu namanya RPP, sekarang PPM. Apa itu? Perencanaan Pembelajaran Mendalam berbasis cinta. Jadi di dalam PPM atau yang dulu namanya RPP atau modul ajar, itu Bapak Ibu guru harus menginsert 8 dimensi profil lulusan DPL, bukan derita lo, bukan DL, tapi DPL. Nah, jadi pembelajaran mendalam punya 8 karakter yang harus dikembangkan, dan kurikulum berbasis cinta punya 5 nilai yang juga harus dikembangkan. Kalau dulu namanya P3 ya, Profil Pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Jadi sekarang itu saja isinya.
dimensi profil lulusan dan kurikulum berbasis cinta. Nah, dimensi profil lulusan itu ada 8. Nah, itu nanti saya akan kirim pakai lagu supaya teman-teman guru paham, kepala sekolah juga, kepala MI juga paham. Mari kita pahami 8 profil lulusan. Pertama, keimanan dan juga ketakwaan. Kedua, kewargaan. Ya, 3 bernalar kritis, 4 kreativitas, 5 kolaborasi, 6 kemandirian, 7 kesehatan, 8 komunikasi, mari kita wujudkan. Nah, pembelajaran dalam amanahnya atau karakternya harus dikembangkan adalah 8 dimensi profil lulusan yang harus diinsertkan dalam kurikulum sekolah, kurikulum MI, dan juga model perencanaan pembelajaran atau RPP yang dibuat oleh guru, kurikulum yang nanti dibuat oleh kepala. Kemudian kurikulum berbasis cinta punya juga 5 karakter, 5 nilai, yaitu pancacinta. Jadi tidak boleh keliru. Jadi urutannya sudah ya Bapak Ibu: cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri dan sesama, dan cinta tanah air yang tadi. Cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta alam dan lingkungan, cinta diri dan sesama, cinta tanah air kita. Nah, itu pancacinta. Oke, itu salah satu isi dari KMA 1503. Ada apa lagi? Ini saya langsung kepada perubahannya. Tadi sudah disampaikan tentang kurikulum, tentang 2 hal, ya. Itu pembelajaran mendalamnya. Jadi rumus dari pembelajaran mendalam dulu ya Bapak Ibu, saya sampaikan rumus dari pembelajaran mendalam itu ada 8-3-3-4. 8-3-3-4, 8 itu 8 dimensi profil lulusan, ada 3 prinsip pembelajaran, ada 3 pengalaman belajar, dan ada 4 kerangka pembelajaran. Kemudian di pancacinta ada 5 cinta, nilai yang harus dikembangkan, yang harus diimplementasikan, dibudayakan, yaitu cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri, dan cinta tanah air. Oke, saya lanjut. Apalagi nih yang baru ya, yang baru di kurikulum atau KMA 1503 itu, kerangka dasar kurikulumnya adalah memuat tujuan, prinsip, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikopedagogis. Nah, landasan atau pendekatan pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta itu. Kemudian apalagi yang berbeda? Nah, di sini latar belakangnya di perubahannya itu adalah nuansanya KBC. Kemudian pengertian umum menambah pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Kemudian apalagi intrakurikulernya nuansanya KBC dan PM. KBC dan PM itu tidak bisa dipisahkan seperti pasangan suami istri atau keping mata uang, saling melengkapi, saling mengisi, saling terintegrasi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa karena kita Kemenak, jadi kita hanya KBC, tidak mengimplementasikan pembelajaran mendalam, tidak. Tetapi kita adalah 2 pembelajaran mendalamnya yang notabene produknya Kemendikbudrismen dan kurikulum berbasis cinta, yaitu produk knowledge-nya Kementerian Agama kita. Kemudian kokurikuler dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi lintas disiplin ilmu. Kalau di 450 itu terpisah, babnya terpisah antara intra, kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta muatan lokal. Kalau di KMA 1503 itu menyatu. Kokurikuler dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi lintas disiplin dan 7 KAIH. Apa itu KAIH? KAIH itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kegiatannya kolaboratif berbasis cinta, kemudian ekstrakurikulernya sekurang-kurangnya menyiapkan pramuka dan muatan lokalnya, sama, tidak ada perubahan. Nah, ini struktur kurikulumnya yang berubah. Kalau dulu itu tidak, di KM 450 tidak ada struktur kurikulum untuk MILB,
MTSLB, dan MALB. Nah, di KMA 1503 itu ada struktur kurikulum. Nah, sebagai kepala MI dan wakil kurikulum wajib paham di luar kepala struktur kurikulum ini yang ada di KMA 1503. Jika teman-teman belum punya filenya, nanti saya akan kirim semuanya ya supaya lengkap. Kemudian perencanaannya tidak ada yang berubah. Nah, ini adalah tentang kurikulum atau KMA 1503, di mana isinya yang tadi mengamanatkan pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Pembelajaran mendalam itu punya 8 dimensi profil lulusan yang harus dikembangkan, dan kurikulum berbasis cinta punya 5 nilai panca cinta juga harus dikembangkan. Dua-duanya seimbang, dua-duanya sama, dan dua-duanya saling terintegrasi dan saling mengisi. Oke, demikian dari KMA 1503. Kemudian lanjut kepada pembelajaran mendalam. Ya, Bapak Ibu, supaya cepat ini karena saya dikasih waktu tidak lama. Nah, oke, saya lanjut pembelajaran mendalam. Ada asbabul wurudnya, kenapa sih harus dengan melakukan, atau kenapa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaunching, merilis kebijakan baru, yaitu pembelajaran mendalam yang dulu namanya deep learning, dengan mindful learning, meaningful learning, joyful learning. Sekarang pembelajaran mendalam dengan 3 prinsipnya, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi latar belakangnya perubahan masa sulit, semuanya sulit untuk diprediksi sekarang. Hari ini seperti ini, bulan depan kita juga nggak tahu. Perkembangan dunia digital, perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak bisa kita prediksi, sehingga anak-anak kita harus diberikan satu bekal, satu kemampuan, bagaimana dia supaya mampu berpikir dan mengembangkan kemampuan literasi dan numerasinya. Permasalahan mutu pendidikan yang sampai detik ini pun kita sedang tidak baik-baik saja. Hasil nilai atau skor literasi pada tes internasional untuk pelajar kita masih sangat di bawah. Apalagi itu sudah mending dibanding tahun 2012 ya, kita ranking 60 dari 61 literasinya. Atau sebuah survei dari UNESCO menjelaskan prosentase kemampuan literasi bangsa kita itu 0,001. Jadi ketika ada 100.000 guru, hanya 1 yang suka membaca, hanya 1 yang berliterasi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini juga kenapa Bapak Ibu sekarang ada TKA. Karena untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi murid-murid kita. Kemudian bonus demografi 2035 dan visi Indonesia 2024. Jangan sampai nanti menjadi Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Harapannya dengan pembelajaran mendalam ini adalah Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Dengan bonus demografi di tahun 2035. Kompetensi masa depan, tetap kompetensi masa depan, bagaimana kemampuan literasi, numerasi, yang itu masih menjadi PR besar bagi kita. Bukan hanya murid, tapi guru pun seperti itu. Nah, ini sebuah bukti nyata hasil PISA. PISA itu namanya Program International Student Assessment. Jadi, anak-anak kita itu di 4 tahun sekali itu ikut tes, dan ternyata anak-anak kita itu hanya 1% yang bisa menjawab soal yang levelnya 456. 99% murid Indonesia hanya bisa menjawab soal level 1-3. Berarti kan masih jauh kemampuan literasinya. Nah itu Bapak Ibu, nah sekarang pengertiannya ini satu pembelajaran mendalam, betul yang disampaikan oleh Pak Kepala dan Bapak Kasih kita bahwa merupakan sebuah pendekatan yang memuliakan, penekanannya pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran. Apa itu berkesadaran? Guru memberikan penyadaran kepada murid betapa pentingnya menuntut ilmu, agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Cinta ilmu di sini bermakna apa yang dipelajari di sekolah itu punya manfaat
untuk kehidupannya di rumah, di masyarakat, untuk saat ini dan nanti. Dan menggembirakan. Bapak Ibu sebagai guru harus menggembirakan. Di sini cinta. Kenapa pembelajaran mendalam selalu beriringan, selalu saling menguatkan dengan KBC? Karena di dalam pembelajaran dalam ada menggembirakan. Anak tidak akan mampu belajar kalau mereka dalam keadaan stres. Makanya dengan cinta dan kasih sayang. Jadi ada empat bagian, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Oke, lanjut kepada rumusnya karena kita agak buru-buru. Nah ini Bapak Ibu rumus pembelajaran mendalam tadi ada 8, 3, 3. 8 itu dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran yaitu apa? Berkesadaran, menyadarkan, guru menyadarkan kepada murid agar mereka menjadi pembelajar sejati, agar mereka menjadi orang yang sadar untuk tetap belajar, menjadi tulabul ilmi, menjadi orang yang haus ilmu. Bermakna tadi apa? Bermakna adalah menjadikan setiap yang dipelajari di sekolah itu berguna, bermanfaat untuk kehidupan murid di sekolah, di rumah, di masyarakat, di masa depan. Dan menggembirakan itu adalah diberikannya dengan metode model yang tidak membuat anak stres. Joyful learning dalam bahasa Inggrisnya. Oke. 3, tadi kan 8, 3 pengalaman belajar, memahami, yang kedua mengaplikasikan, yang ketiga adalah merefleksikan. Memahami itu C1 dan C2, mengaplikasi itu C3, merefleksi itu C4, 5, dan 6. Dan 4 kerangka pembelajaran yaitu praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Ini yang harus kita pahami, yang jelas udah aja. Ingat 8, 3, 3, 4. Oke, sekarang langsung ke KBC. Mudah-mudahan waktu, karena saya dikejar waktu, saya udah diingetin nih oleh Pak Amran, tidak lama-lama Bu Inti. Ya, saya akan berusaha untuk tidak lama-lama. Oke, baik. Iya, Panca Cinta, saya akan sedikit memberikan penjelasan dari kurikulum berbasis cinta. Tadi sudah ingat Bapak Ibu, pembelajaran mendalam punya 8 dimensi profil lulusan yang sebagai karakter yang harus dikembangkan. Panca Cinta juga dari KBC. Jadi KBC punya nilai yaitu Panca Cinta, yaitu cinta Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, kenapa bukan cinta kepada Allah dan Rasulnya? Kenapa kok cinta Allah dan Rasulnya? Karena yang ingin saya jelaskan Bapak Ibu bahwa ketika kita bicara cinta kepada Allah, cuman kita saja yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Padahal sebenarnya sejatinya cinta Allah dan Rasulullah kepada umat manusia itu jauh-jauh, sangat jauh, sangat besar dibanding cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Adanya alam semesta ini, matahari yang bersinar, bulan, bumi, tanaman yang tumbuh, manusia yang diciptakan, itu semua adalah bukti dari rahmat dan cinta Allah. Tidak cinta Nabi Muhammad Rasulullah kita juga tidak bisa diragukan. Ketika di masa-masa sulit hendak menghadapi sakaratul maut, bukan anaknya, bukan istrinya yang diingat, yang disebut, tapi umatnya. Kenapa Nabi Muhammad sering menahan untuk tidak makan? Karena ingin apa yang dirasakan umatnya itu beliau rasakan. Cintanya luar biasa, begitu juga Allah. Jadi namanya cinta Allah dan Rasulnya. Oke, bukti cinta Allah yang ingin kita pelajari itu apa saja Bapak Ibu? Ya, yang pertama adalah kita harus paham, ya. Nah, mindset umum selama ini sifat jalaliyah Allah itu lebih menonjol, sehingga Allah itu digambarkan sebagai sosok penghukum, syadidul iqab. Padahal jamaliyahnya Allah, sisi jamaliyahnya Allah pun juga lebih besar, sehingga Allah digambarkan sebagai sosok yang penuh cinta. Jadi
rahmati sabakot godobi, welas asihku lebih dominan daripada murkaku. Luar biasa, itulah. Kemudian apalagi? Oke, ini jihad yang katanya umat Islam sering didiskreditkan, sering disalahkan oleh mereka yang tidak suka Islam, yang Islamophobia, bahwa Islam itu didirikan di atas pedang, di atas peperangan. Padahal sama sekali tidak. Islam sering dipandang secara nomos oriented, fokus pada aspek hukum atau syariat, tidak. Ternyata kompetensi ayat-ayat hukum dalam Al-Quran itu kurang dari 30%. Al-Quran didominasi oleh pesan moral melalui kisah, yaitu masa 13 tahun, lebih masa kenabian berfokus pada tauhid, bukan pada syariah. Jadi, nah kemudian yang kedua yang tadi saya sampaikan, jihad. Jadi sering Islam di sini dikucilkan, disalahkan, karena terorisme itu adalah dari Islam. Pemberontakan, pembunuhan, semua itu Islam. Dan Islam itu berdiri di atas pedang, peperangan. Padahal bukan sama sekali. Jihad di dalam Islam itu, tujuannya itu ketika tidak ada jalan damai yang bisa ditempuh. Jihad di dalam Islam itu untuk membela diri, bukan untuk menyerang. Dan jihad di dalam Islam pada waktu zaman Nabi adalah karena diplomat-diplomat, utusan-utusan Islam itu dibunuh oleh para musuh. Sehingga kita sudah tidak bisa. Kenapa? Buktinya dan kewajiban menghentikan perang saat kezaliman sudah berhenti. Kalau kezaliman itu sudah berhenti, ya sudah. Kemudian apalagi larangan sikap melampaui batas. Karena sejatinya bukan untuk menyerang. Kemudian perang hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan damai lagi. Nah, di situ mindset umumnya peran politik dan pemimpin militer cukup menonjol di sini, sehingga episode perang cukup mendominasi sirah Nabi. Padahal peran sipil, moral, dan spiritual lebih dominan. Dari 23 tahun misi kenabian hanya kurang dari 10 ya dari peran Nabi dalam hal militer. Mari kita lihat sedikit. Nah, di sini perang di dalam Islam itu jumlah peperangan pada masa kenabian itu 27 perang. Durasi perang dihitung 10 hari, walaupun nggak semua 10 hari. Cuman ada 270 hari. Sementara masa kenabian itu 8.000. Jadi 8.000 dibagi 270 itu cuma 3%. Artinya 97% di sini Nabi hidup dengan damai. Umat Islam, para sahabat, tabi'in itu hidup dengan damai. Oke, kemudian juga di sini apa implementasinya dalam ibadah kita ketika kita bicara tentang kurikulum berbasis cinta Allah dan Rasulnya. Mode ibadah kita, jadi mode ibadah kita bukan seperti budak yang mau bekerja, mau beribadah karena takut neraka atau takut hukuman. Atau mode ibadahnya seorang pedagang yang mau beribadah, ya, tetapi karena ada keinginan masuk surga. Jadi apa ibadah kita? Hendaknya karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan karena kita ingin surga atau kita takut neraka. Nah, aplikasinya apa? Cinta Allah teladani Rasulullah. Ibadahnya, ibadah masih mode budak atau pedagang, yuk kita coba ibadah kita karena kita sangat mencintai Allah. Saya agak cepat. Baca Al-Quran sebagai surat cinta, bukan kewajiban hanya mengejar target hatam. Ubahlah, jadi sebelum membaca, ucapkan dalam hati, ya Allah, aku ingin memahami pesan cintamu hari ini. Al-Quran diibaratkan adalah surat cinta Allah untuk kita. Nah, ubahlah narasi niat ibadah kita daripada berkata agar tidak masuk surga, agar tidak masuk neraka, dan agar masuk surga, ucapkan, ya Allah, aku rindu untuk lebih dekat denganmu. Kemudian, kenang kebaikan Allah. Buat 10 jurnal nikmat hari ini, doa yang penuh cinta, bukan sekedar permintaan. Doa itu bukan daftar belanja, tapi obrolan hati dengan sang kekasih. Sisipkan doa tanpa permintaan, ya Allah, aku hanya ingin bersamamu. Latih doa yang penuh rindu dan syukur. Dekati orang yang cinta kepada Allah. Cinta itu menular, berada di sekitar orang yang jatuh cinta kepada Allah akan menghidupkan hatimu.
Ikuti majelis zikir atau halakoh yang menumbuhkan cinta. Bukan hanya rasa takut, bacalah kisah para wali. Nah, implementasinya di sekolah apa? Biasakanlah, dan saya yakin di MI sudah. Sebelum sholat, anak-anak diberi pemahaman kenapa nak kita harus sholat. 1-2 menit, berikan penjelasan. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat itu adalah perisai seorang mukmin. Sholat itu amal yang nanti paling pertama dihisab. Sholat itu membuat hati kita tenang. Jadi jangan udah ya kita sholat, udah sholat. Mau mengaji, mau tadarus juga diberikan manfaatnya. Mengapa? Nah, seperti itu kira-kira. Begitu juga bagaimana kita menghadirkan Allah di setiap mata pelajaran yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Itu nilai atau implementasi panca cinta. 1, cinta Allah dan Rasulnya. Ya, kalau mapel agama sudah sangat sudah sangat mudah, akidah akhlak, bahasa Arab, fikih. Tapi bagaimana mapel matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila? Kalau IPAS masih mudah, ya, misalnya menjelaskan tentang tentang zat hijau daun, bagaimana fungsi sinar matahari, menjelaskan tentang peredaran bumi, itu masih bisa diriletkan dengan kehadiran Allah. Tapi bagaimana matematika? Itu adalah tugas kita. Bagaimana kita menghadirkan Allah di setiap kali pembelajaran. Nah, kemudian di sekolah juga anak dibiasakan bersolawat. Ada program solawat Nabi, pekan solawat, hari solawat untuk mengasah kecintaan mereka terhadap Rasul. Oke, baik, ini adalah cinta Allah dan Rasul. Pak Maksi, mohon maaf, saya dikasih waktu berapa menit lagi supaya saya bisa menyesuaikan? 5 menit, 10 menit? Atau masih? Berapa? Nggak kedengaran? 10 menit lagi, Bu. Oke, berarti 10 menit berarti boleh ya, 10 menit lagi, baik. Karena ini menarik ya, memang sih kita cinta ilmu. Oke. Panca 2 ini Bapak Ibu saya menjelaskan cepat sekali ya, karena 10 menit lagi nih. Oke, panca cinta 2 yaitu cinta ilmu. Cinta ilmu, coba teman-teman, 1, ada pertanyaan, berapa jumlah kaki semut? Nah, siapa yang tahu? Boleh di chat atau lah ya, boleh di chat. Ada berapa Pak Maksi? Di situ saya akan lihat ya di chatnya ya. Ya. Ini sudah kelihatan belum? Ya. Kelihatan ini saya sudah kelihatan? Halo? Belum. Kelihatan, Bu, kelihatan. Sudah, Ibu. Kelihatan. Baik, terima kasih. Oke, baik. Coba sekarang ada berapa jumlah kaki semut, teman-teman? Ada yang menjawab 6. Terus? Oke, betul. Nah, 6. kalau berapa jumlah kaki laba-laba? Jumlah kaki laba-laba berapa? Ada yang menjawab 8. 8. Betul. Berapa jumlah kaki serangga? Serangga. Berapa jumlah kaki serangga? Kaki serangga ada yang bisa menjawab? Ini guru IPAS ngerti ini. Kayaknya Oke. belum. Ya, ada yang menjawab 6. 6. Ya, jumlah kaki serangga ada 6. Betul. 6, betul. Ya. Pertanyaan terakhir, apakah laba-laba termasuk serangga? Apakah laba-laba serangga? Iya. Masuk. Iya. Oke, kita lihat. Dreng, dreng, dreng. Coba ada jawaban yang bilang tidak nggak, Pak Maksi? Pak Amran? Di sini Semua laba-laba termasuk serangga ya? Berarti kita harus banyak belajar ya dengan alam nih. ya. Dreng, dreng, dreng. Kita lihat. Membaca kode rahasia di alam semesta. Bahwa ternyata di sini laba-laba kakinya 8. Semut termasuk serangga. Karena tadi disampaikan bahwa kaki serangga, semua kaki serangga itu jumlahnya 6. Kalau yang 2 ini bukan kaki tapi antena. Jadi kesimpulannya bahwa laba-laba itu bukan serangga. Kenapa? Karena kakinya 8.
Kalau serangga itu ciri-cirinya ada 3. Satu, ada antena, ada badannya itu terbagi menjadi 3 ya. Abdomen ya, di sini ada kaki, ada badan, nah ada antena. Jadi kalau serangga ini tidak termasuk laba-laba. Boleh Bapak Ibu googling atau searching di Wikipedia atau di ChatGPT ya, bahwa laba-laba itu bukan serangga, udah jelas. Oke. Pertanyaan ke selanjutnya. Leher jerapah pendek. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Coba Pak Amran dilihat. Oke, silakan dijawab Bapak Ibu. Apakah leher jerapah pendek? Tidak. Ada yang menjawab tidak? Tidak. Oke, kita lihat ya. Itu panjang ya. Ya, rata-rata leher jerapah panjang. Nah loh, ternyata leher jerapah tidak cukup panjang untuk menjangkau air. Buktinya dia perlu merenggangkan kakinya agar bisa minum. Oke, pertanyaan ketiga. Ini karena cinta ilmu jadi harus banyak nanya. Oke, apakah air termasuk makhluk hidup? Apakah air termasuk makhluk hidup? Bapak Ibu silakan chat. Oh tidak. Iya, ada yang mengatakan bukan. Bukan makhluk hidup. Iya, makhluk hidup. Sekarang kita Bukan, tahu. iya makhluk hidup. Ada dua versi jawabannya. Oke. Kenapa? Di sini kita lihat dulu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Betul? Kemudian berkembang biak, bertumbuh ya. Kemudian satu lagi ada peka terhadap rasa. Jadi ya rangsangan ya. Nah oke. Bapak Ibu, ternyata ini ada satu penelitian, hasil penelitiannya Masaru Emoto, bahwa ternyata air itu bukan makhluk. Jadi air itu termasuk makhluk hidup. Kenapa? Karena air itu merespon sama seperti makhluk hidup. Merespon perbuatan, perkataan negatif atau positif yang diucapkan oleh kita. Ketika air itu diberikan respon-respon positif, maka air itu akan menjadi positif. Sama ketika air itu diberikan respon yang negatif, disumpah serapahin, itu juga air akan menjadi negatif. Oleh karenanya, orang tua kita dulu, bapak ibu kita dan kita itu sangat tepat ketika sedang tahlil, berdoa, membaca sholawat, itu ada air di situ. Jadi ternyata ini luar biasa ya, para leluhur kita. Saya masih ingat kalau orang tua dulu itu kalau sedang zikir ada air, nanti air itu diminum menjadi air berkah, atau air itu diberikan kepada yang sakit sehingga menjadi sembuh. Karena ternyata air itu merespon, air itu peka, bukan dia statis tapi dinamis. Makanya kenapa kalau kita mau, anak-anak kita mau ujian dulu, minta air ke ustadz, itu bukan masalah ustadz itu punya kekuatan, bukan, tapi dengan doa yang disampaikan oleh para kiai, kemudian ditiupkan ke air itu, ternyata air itu menjadi sebuah energi yang positif yang bisa merubah keadaan. Seperti itu. Jadi ternyata air itu adalah seperti makhluk hidup. Oke, ternyata jika alam semesta ini adalah sebuah buku, apa kira-kira judul yang cocok? Apa pesan utama buku alam semesta ini? Nabi Ibrahim dan para ilmuwan membaca alam ini dengan pertanyaan. Apa pertanyaan Anda? Ingat bagaimana Nabi Ibrahim ketika falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Mencari Tuhannya dengan memperhatikan bintang, bulan, matahari, hada akbar. Wah, ini kayaknya lebih besar nih. Falamma afalat qala la uhibbul afilin, kata Nabi Ibrahim. Nah, itulah penjelajahan. Nah, oke. Nah, kita akan dibagi dua. Cinta ilmu itu ternyata Allah sudah memberikan tanda-tanda kebesaran Allah, rahasia besar yang ada di alam semesta sebagai makrokosmos dan alam semesta diri kita sebagai mikrokosmos. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Nah, jadi apa yang ada di alam ini adalah menjadi sumber ilmu. Ketika kita banyak mempelajari, kita semakin merasa bodoh. Begitu juga terhadap alam ini, begitu juga dengan diri kita.
kita tidak tahu, jangankan yang ada di dalam jiwa raga kita, yang ada di dalam hidung kita, tenggorokan kita, kita pun tidak tahu. Kita menyadari ya Bapak Ibu, misalnya jantung kita itu apa sih? Jantung kita itu memompa. Pompa kita itu paling 10 tahun, jantung kita itu terus-terusan tidak pernah berhenti memompa darah kita. Atau ginjal kita terus membersihkan darah kita. Mesin cuci yang membersihkan pakaian kita nggak akan sampai tuh 20 tahun. Nah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kita harus menyadari, kita harus banyak belajar, disitulah cinta ilmu. Dan yang paling penting bahwa ilmu itu tidak hanya didapat dengan belajar dari nas Al-Quran, dengan belajar dari memfungsikan panca indera kita, tetapi dalam mindset KBC ada satu hikmah bahwa ilmu itu juga bisa dicapai melalui tazkiyatun nafsi untuk meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi melalui pembersihan jiwa. Wa yu'allimul kitaba wa yuzakkihim, ya kan, wa yuzakkihim. Nah, di situ ada tazkiyatun nafsi sehingga model bayani, burhani, dan juga ada irfani. Kemudian yang paling penting, nah kita lihat seperti bagaimana petuah Nabi Khidir. Bagaimana kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa yang memiliki dua pendekatan yang berbeda. Nabi Musa dengan syariatnya, Nabi Khidir dengan hakikatnya. Nah, kemudian yang paling penting bahwa ilmu itu jadi adab dulu. Kenapa? Ilmu itu ibarat sumber air, maka rendahkanlah hatimu di hadapan ilmu, sebab air hanya ingin mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, implementasinya apa? Kegiatan literasi di madrasah kita harus terus dikembangkan. Penelitian, makanya di MTS itu ada MyRes, madrasah riset ya, MyRes. Kemudian di kita itu apa? Yuk gunakan model pembelajaran yang berbasis experiential learning, berbasis masalah, berbasis pengalaman. Ada ARKA, ada FIT, ada banyak model pembelajaran untuk mengembangkan agar anak itu cinta ilmu. Oke, saya langsung ini apa ya Pak Maksi, sedikit-sedikit saja karena waktunya berapa, 5 menit lagi Pak Maksi? Oke, di sini ada. Kalau misalnya sudah, Ibu bisa sesi tanya jawab. Oke, nggak apa-apa ya, boleh deh, boleh Pak. Saya. Apa aja? Ya, nanti kita pakai tanya jawab aja deh, betul. Ya, baik. Cukup Bu Inti ya, terima kasih ya materinya. Ya, nanti mudah-mudahan Pak Haji Dedek saya bisa bertemu dengan teman-teman guru dan kepala EPI di karena ini waktu ya. Oke. Terima Ya, kasih. emang kalau di Zoom ya terbatas waktu, mudah-mudahan nanti kita ada pertemuan lagi. Namun demikian mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh para peserta sekalian, Bapak Ibu kepala madrasah yang ingin menanyakan tentang kurikulum berbasis cinta. Kami persilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu jika ada. Adakah? Ya, izin tanya Pak. Ya, silakan Ibu Khadijah. Ya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan. Iya. Apa ya? Bagi saya yang ini tadi tuh saya baru dapat ilmu yang tentang deep learning dan KBC ini baru sedikit-sedikit ya Bu. Jadi masih gimana ya? Yang saya masih belum paham banget itu tadi kan kita sebagai guru, misalnya saya sebagai guru menggabungkan antara deep learning dan KBC. Di sini saya ingin tolak ukur dari keberhasilan kita deep learning bagaimana, terus keberhasilan kita dalam penggunaan KBC itu bagaimana. Sedangkan kita ya maksudnya sebagai guru sudah dibebankan untuk penilaian pengukuran tentang pengetahuan siswa. Jadi
saya dari tadi berpikir gimana caranya kita buat modul ajar yang ada deep learning, yang harus ada apa ya? KBC-nya. Jurnal mengajarnya tentang deep learning, terus proyeknya, terus KBC-nya, terus belum lagi kita menilai lagi tentang materi yang kita ajarkan. Kayaknya ini banget ya, Bu. Apa ya? Kompleks. Rasanya kok banyak amat ini gitu. Udah deep learning, KBC, terus penilaian lagi pengetahuannya. Terus menilai kita udah lebih bagus dari kemarin itu apa gitu. Yang dari KBC-nya, yang dari deep learning-nya, mungkin kalau yang udah biasa kita lakukan pengetahuan itu mungkin kita udah yang nggak tahu, mungkin yang lain mah udah paham ya. Kalau saya masih agak apa ya, awang-awang gitu Bu untuk KBC, deep learning, terus belum yang biasa kita penilaian yang biasa kita lakukan gitu Bu. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Silakan penilai kedua, penanya. Ya, penanya kedua silakan. Setelah Ini ya. ada dari kolom chat. Apakah kurikulum berbasis cinta ini harus disampaikan ke orang tua murid, Bu? Gitu. Ya, itu dari saya, Pak. Dari Ya, Irsyadul Atfal. Ya, dari Irsyadul Atfal. Ya. Ya. Ada lagi satu lagi? Ya, kalau tidak ada langsung Bu dijawab ya. Yang dari Bu Khadijah dan dari Syadul Atfal tadi. Iya, oke, baik. Terima kasih. Yang pertama, saya jawab dari Bu Khadijah dulu ya. Jadi ya memang pasti Ibu bingung, saya juga waktu belum ikut pelatihan bingung ya Bu. Bingung karena apa sih ya, ini kok banyak banget aturan gitu ya. Perubahan-perubahan ini begitu cepat, baru tahun lalu kita baru belajar P5RA, baru belajar tentang ta'adub, tawazun, gitu kan. Sekarang belajar Pancacinta, kita kemarin baru belajar modul ajar, sekarang jadi PPM namanya gitu ya. Gimana cara kita mengkombinasikan, cara sementara beban kita juga untuk mentransfer ilmu sudah sangat luar biasa, kita harus menilai gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa antara deep learning, pembelajaran mendalam Pancacinta dan kurikulum tidak terpisah. Oh ini kurikulum merdeka, ini Pancacinta, ini loh. Jadi yang tadi saya sampaikan, itu adalah karakter yang pertama. Jadi 8 dimensi profil lulusan itu dan Pancacinta itu tidak ada materinya. Gitu loh. Ini adalah yang ingin. Jadi seperti apa? Yang pertama berarti sama ini masih kita menggunakan kurikulum merdeka. Pendekatannya adalah deep learning atau pembelajaran mendalam dan KBC. Oke, yang pertama KBC dulu. KBC itu berarti saya ingin menjelaskan bahwa KBC bukan hanya ada di dalam, di insert di RPP, di model, di pembelajaran. Justru KBC itu indikatornya 3, bukan tugas berat guru, tapi juga kepala. 1, indikator KBC berhasil itu apa? Kepemimpinan yang welas asih. Tadi kan apa sih indikatornya? Kepemimpinan kepala madrasah yang welas asih, penuh cinta dan kasih sayang. Kalau kepala madrasah masih senangnya marah-marah, masih senang, itu berarti belum berhasil. Kemudian yang ketiga adalah budaya inklusif. Madrasah kita itu harus inklusif. Inklusif itu apa? Menerima anak berkebutuhan khusus, anak yang berbeda, walaupun kita masih terbatas. Jadi kalau ada anak berkebutuhan khusus, kemudian mendaftar ditolak, itu berarti belum KBC. 2 ya, budaya inklusif. Yang ketiga nih untuk guru apa? Pembelajaran yang humanis. Pembelajaran kita yang humanis sebenarnya Ibu dari dulu juga banyak pembelajaran. Berarti kita harus menggunakan model-model pembelajaran yang tadi. Anak tidak sekedar menjalankan tugas, mendengarkan, menulis, mengerjakan latihan. Bahwa anak-anak kita melakukan pengamatan, eksplorasi, percobaan, bahwa anak-anak kita melakukan riset kecil-kecilan. Itu. Jadi indikatornya ada 3, Bu, karena yang paling penting bahwa KBC itu bukan hanya tugas guru, tetapi ini menjadi ranahnya seluruh warga madrasah.
Jadi 3, kepemimpinan yang welas asih, budaya inklusif, dan pembelajaran yang humanis. Gunakan model-model pembelajaran. Saya akan sepil, saya sedang buku saya akan segera terbit, judulnya 50 metode KBC dan pembelajaran mendalam yang nanti akan diterbitkan oleh Erlangga. Mudah-mudahan nanti di Depok bisa dibedah dan bisa dilakukan kegiatan pelatihan dari itu. Yang kedua, tadi iya betul Pak, setiap ada perubahan apapun yang terjadi, kurikulum wajib disampaikan kepada orang tua. Pembelajaran mendalam, KBC, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu, dan ini pasti tidak akan cukup waktunya karena ini hanya sosialisasi sebenarnya, tapi mudah-mudahan ini menjadi pemantik supaya kita lebih bisa dan kita lebih paham. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasan. Ibu, mohon maaf, boleh nggak? Tentunya memang masih banyak kurangnya. Ada lagi, Bu? Iya. Ada lagi? Maaf, tadi kan indikator keberhasilan KBC itu 3, kepemimpinan yang welas asih, terus yang inklusi, budaya inklusi, sama tugas guru, tugas gitu ya, tugas apa tadi? Kalau misalnya indikator dari keberhasilan KBC ini sepertinya tidak menyentuh siswa gitu ya, Bu? Kalau gimana? Artinya gini ya Bu, maaf. Kalau itu menjadi ranah guru, otomatis sudah siswa ya Bu ya. Karena guru itu kan ketika bicara pembelajarannya humanis, kan Ibu ngajar dengan siswa. Otomatis ya. Jadi yang namanya pembelajaran kan melibatkan murid dan guru. Itu otomatis ketika Ibu menggunakan model-model yang apa namanya? Harus tertulis ya Bu. Ya, nah otomatis ya, itu berarti siswanya juga merasakan. Makanya jadi gini, terakhir, jadi makanya di setiap MI kalau bisa itu di depannya selamat datang di petualangan Pancacinta, misalnya MI Nurul Hidayah misalnya gitu ya. Nanti di situ ada implementasi, tadi kan ada 5 Pancacinta, ada 5 cinta, implementasinya apa Pak? Cinta Allah dan Rasulnya apa, cinta ilmunya apa, itu harusnya kayak gitu. Berarti lebih dekat praktek ya Bu ya, pendekatan. Betul, jadi sebenarnya KBC dan pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan saja gitu. Jadi implementasi tadi ketika kita mengajar dengan cinta, anak-anak senang, tidak ada bully di sekolah, karena KBC itu budaya, bukan sekedar anak ngajar, kita ngajar aja gitu ya, budaya sekolah gitu. Begitu ya. Asal tertulis ya Bu. Ya. Oh, sama yang ini tadi Bu, saya belum paham. Yang indikator yang ketiga, budaya itu untuk menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Seandainya kita berpikirnya begini, kita kan belum paham banget nih ilmu tentang bagaimana menangani siswa yang berkebutuhan khusus. Apakah lebih baik kita paksakan biar kita KBC menerima anak yang berkebutuhan khusus, atau karena memang kita belum mampu memahami siswa yang berkebutuhan khusus, kita terima apa gimana Bu? Ini Bu, menerima anak yang berkebutuhan khusus itu sesuai dengan kemampuan guru. Ini adalah astagfirullahaladzim Kemenak Bu. Ini program besarnya Kemenak inklusi, karena sudah ada juga Bu namanya FPMI, sudah ada forum pendidik guru madrasah inklusif. Jadi mau tidak meminimal 2 orang harus Bapak Ibu terima, dan kalau sampai Bapak Ibu menolak dan itu diketahui oleh Kemenak Pusat, mohon maaf ini agak berbahaya dengan madrasah Bapak Ibu. Bukan karena KBC Bu, sebenarnya menerima anak berkebutuhan khusus itu adalah program besarnya Kementerian Agama. Bukan, apalagi didukung oleh KBC. Saya nggak mampu, kan sekarang banyak belajar Bu. Makanya sekolah itu harus banyak bermitra dengan tumbuh kembang, dengan terapis-terapis, dengan psikolog, dengan guru SLB mungkin gitu ya, dan yang menerima juga tidak yang parah-parah banget sesuai dengan kemampuan kita, mungkin begitu ya. Jadi kewajiban kita harus menerima anak berkebutuhan khusus itu sudah sangat pasti dan tidak bisa dielakkan, tentunya yang sesuai dengan kemampuan guru. Harus musyawarahkan dulu Bu, musyawarahkan dulu gitu. Apa dimusyawarahkan dulu? Baik Ibu, satu lagi mohon maaf, yang tadi kalau misalnya kayaknya ini waktunya Bu, mungkin Ibu satu lagi, maksudnya biar ada hasilnya hari ini saya. Satu lagi boleh nggak Bu? Boleh.
Gimana? Boleh saya tambahkan Ibu? Mohon maaf Ibu, Bu Khadijah. Jadi gini, tindak lanjut dari acara webinar hari ini adalah kita akan buat komunitas, buat forum. Nanti kalau Bapak Ibu setuju, nanti kita ada forum. Nanti pertanyaan-pertanyaan tentang terkait dengan KBC dan pembelajaran mendalam nanti akan kita kembangkan di sana. Pertanyaan Ibu nanti akan kami fasilitasi. Boleh? Baik. Ya, terima karena kasih. sesi Tapi kedua sebenarnya mau tanya, harus ada yang saya sampaikan. Enggak, gini Pak, misalnya dalam implementasi tadi KBC dan deep learning, kan waktu kita misalnya untuk MI 35 kali 2 ya, 70 menit. Nah, kalau deep learningnya itu kan kita butuh diskusi, presentasi, proyek, sedangkan yang tadi dijelaskan KBC kita butuh pembiasaan, terus refleksi, terus pembagian waktunya seperti apa ya Pak? Baik, seperti ini Bu. Jadi boleh dibilang hari ini baru prolog atau spoiler buat Bapak Ibu tentang KBC dan pembelajaran mendalam. Tentunya tidak cukup satu kuliah saja untuk memahami kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam ini. Saya pikir punten Pak Ustadz Rahmat nanti akan diadakan lagi sesi-sesi yang lainnya ya. Seperti yang idenya Ustadz Rahmat malah perlu diadakan misalnya kuliah online offline ya. Jadi untuk menjawab ini, tentu pertanyaan Ibu teknis seperti ini nggak bisa kita habiskan sekarang karena kita dibatasi waktu dan saya sebagai pembicara kedua belum menyampaikan juga. Tapi insya Allah concern Ibu kita tangkap, nanti kita akan fasilitasi lagi setelah acara webinar hari ini. Boleh diterima Ibu Khadijah? Bapak, Bu Inti, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Sama-sama Bu Khadijah, salam kenal. Ya. Iya. Alhamdulillah, emang kalau kita haus akan ilmu begitu pasti akan nanya lagi. Bagus Ibu Khadijah, terima kasih atas atensinya. Terima kasih Bu Inti, materi yang luar biasa Terima yang kasih Bu disampaikan Inti. semuanya. Baik, Maaf Pak Haji Rahmatullah, Pak Haji Edi dan Pak Awang, karena saya ada agenda Zoom lagi dengan Sumatera nih, saya juga harus izin dulu ya. Saya akan Zoom dengan Siap Bu. Kapan-kapan kita siap. Nanti kita gabung lagi. Ya, siap, Mangga. Saya ini dulu karena saya udah ditunggu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Inti. Dilanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Ya, selanjutnya silakan Pak Amran untuk Bisa langsung share slide-nya Bapak ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan khawatir Bapak Ibu, saya usahakan ini sesingkat mungkin 5 menit atau mungkin paling lama 10 menit. Oke. Pertama, terima kasih sebesar-besarnya untuk Ketua KKMI Kota Depok. Kemudian yang pertama tentunya kepada kantor Kemenag Kota Depok dan Kasih Pendidikan Madrasah Kota Depok. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita bisa bersua melalui dunia maya. Pak Edi izin menyampaikan. Baik Bapak Ibu, tentunya apa yang diceritakan di narasumber pertama berarti kan ada yang perlu dipersiapkan oleh kepala madrasah dari tingkat RA, Ibtidaiyah sampai Aliyah. Nah Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul, kami ingin menyampaikan bahwa kami ingin menjembatani kebutuhan persiapan untuk implementasi kurikulum berbasis cinta ini, terutama khusus untuk kepala madrasah. Jadi kita belum berbicara spesifik ke modul ajar kepada guru, tugas-tugas guru ya, tapi hari ini kami ingin mempresentasikan dulu yang namanya perangkat administrasi kerja kepala madrasah yang sudah berbasis KBC dan pembelajaran mendalam. Baik. Nah ini tadi juga menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu guru tadi ya. Apa aja tadi yang perlu disiapkan, seperti apa contohnya ya. Ini saya pikir ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasan Basri ya. Kemudian ini juga sudah dijelaskan tadi sama Bu Inti bahwa tujuan dari KBC ini adalah terbentuknya 5 kompetensi kepala madrasah yang manajerial, kepribadian, sosial, supervisi, dan kewirausahaan. Ini semuanya nanti termaktub atau tercantum dalam kurikulum utama, dokumen utama yang menjadi syarat akreditasi dalam kurikulum berbasis cinta. Nanti kita lihat di sesi berikutnya. Nah, kemudian mengapa perangkat ini penting Bapak Ibu? Satu, tentunya kemudahan administrasi.
beban pekerjaan Bapak Ibu sebagai kepala madrasah menjadi lebih ringan karena udah tahu oh ini yang perlu kita persiapkan. Tidak hanya secara administrasi tetapi fundamental lembaga Bapak Ibu itu termaktub dalam dokumen-dokumen ini. Jadi Bapak Ibu sudah punya peta dan kompasnya. Yang itu sudah juga mencakup KBC dan pembelajaran mendalam. Kemudian ada contoh praktisnya, jadi tinggal ngedit nama lembaga, karakteristik lembaga saja disesuaikan. Kemudian dari situ nanti kepikiran, Bapak Ibu sebagai kepala madrasah mau ngembanginnya seperti apa? Karena sudah ada modelnya ya. Nah ini untuk persiapan akreditasi yang berlangsung setiap 5 tahun sekali. Kemudian penilaian kinerja secara internal, ada penilaian PKKM dan PKKRA, PKKM ya. Nah, khusus lagi kita lanjut. Manfaat nyata pastinya semua kepala madrasah saya yakin ingin siap sukses akreditasinya. Kemudian PKKM-nya juga. Dan lebih dari itu kompetensi sebagai kepala madrasah itu terpenuhi. Syarat tadi satu indikatornya kata Bu Inti adalah kepala madrasah harus menjadi model pendidikan madrasah yang welas asih. Nah, Bapak Ibu, ini dokumen-dokumen perangkatnya apa saja? Nah, nanti kami sampaikan di sini ada dokumen kurikulum, ada tujuan pembelajaran, program PKB, peraturan akademik, program kewirausahaan, kami tambahkan dan SOP madrasah, kemudian ada juga aplikasi supervisi, RKJM dan RKT. Ini udah ada semua, jadi semacam template Bapak Ibu. Jadi tinggal disesuaikan, tapi juga bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristik lembaga masing-masing, seperti itu. Nah, Ibu, ini siapa? Nah, ini kita lewati ya. Siapa penulisnya? Kami menggandeng atau bermitra dengan para akademisi, para pengawas prestasi, para kepala madrasah prestatif dari DKI, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ini sebagian dari nama-namanya mitra tim penulis yang di bawah Suara Harapan Bersama, ada Dr. Subagio sampai Bapak Awaludin. Dan tidak hanya tim penulis saja, kami juga ada tim editor. Nah, Ibu Inti Farat ini salah satu tim editor nasional yang kami berhasil gandeng untuk menyelesaikan dokumen perangkat dokumen kepala madrasah ini. Nanti kita buka dokumennya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tahu seperti apa sih dokumennya ini. Nah, ini untuk era, kita langsung ke madrasah ya. Isinya apa saja? Kalau di total itu ada 478 halaman. Nah, kami tidak menyajikan ini dalam bentuk fisik Bapak Ibu, karena kalau bentuk fisik satu, ongkos produksinya pasti mahal, dan kemudian kalau Bapak Ibu ingin memiliki ini pasti jatuhnya harganya mahal. Yang kedua, proses distribusinya juga lebih susah. Dan kemudian opsinya apa? Kami sampaikan langsung yang berupa file Word, Microsoft Word, dan Excel. Jadi itu bisa langsung digunakan dan bisa diedit. Isinya apa saja? Yang kami cetak tebal ini adalah yang terutama dokumen-dokumen utama yang disyaratkan dalam akreditasi KBC. Pertama adalah kurikulum MI yang sudah berbasis KBC dan pembelajaran mendalam. Kemudian ada rencana kerja tahunan dan ada rencana kerja jangka menengah. Ada supervisi MI. Kemudian ada program pengembangan keprofesian berkelanjutan, PKB, guru dan tenaga kependidikan madrasah, dan kewirausahaan. Dan kemudian karena ini tim penulis ini adalah praktisi, orang-orang madrasah juga, orang-orang kemenak juga, jadi tahu kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh kepala madrasah di tingkat lapangan. Kami sajikan aplikasi instrumen supervisinya dalam bentuk Excel, jadi nanti tinggal Bapak Ibu sangat mudah, tinggal masukin skor-skornya saja, dan kemudian ada rekomendasi kesimpulannya seperti apa. Ada dokumen kemitraan, tadi saran Winti kita perlu bermitra, misalnya Bapak Ibu ada rencana untuk membuka pendidikan menerima anak berkebutuhan khusus, harus bermitra dong dengan orang-orang yang mana, lembaga pelatihan atau apa itu misalnya. Nah, ini ada contohnya. Kemudian ada aplikasi penilaian kinerja guru dan tenaga pendidikan dan lampiran-lampiran lainnya. Ada instrumen supervisi, ada contoh RPP. Nah, Bapak Ibu, karena ini judulnya perangkat administrasi kerja kepala madrasah, kami tidak berikan RPP atau PPM itu dalam bentuk pelengkap 1 semester atau 2 semester. Karena ini ada nanti di produk modul ajar. Kalau kita sampaikan semuanya di sini nanti, insya Allah nanti di sesi kedua. Saat ini kami baru konsentrasi untuk pengadaan perangkat administrasi kepala madrasah dulu. Tapi kami berikan contohnya. Nah, kemudian ada peraturan akademik, kemudian SOP dan MOU madrasah. Nah,
Bapak Ibu, kami hari ini kami menawarkan ke Bapak Ibu Kepala Madrasah secara kolektif. Nah, ketika nanti di KKMI Kota Depok ini mau ikut investasi, membeli ini dan kemudian kita sama-sama belajar, kami tidak mengajak hanya membeli putus saja Bapak Ibu. Jadi kita perlu ada edukasinya, kita perlu grup, nantinya ada pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Pertanyaan itu akan banyak, akan panjang ketika kita mengimplementasikan ini. Nah, makanya kami akan adakan webinar. Kemudian ada free konsultasi dengan narasumber ahli, karena Suara Harapan Bersama itu punya tim, kami punya jaringan narasumber yang bisa kami hadirkan atau kami bisa menjadikan sumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang ada di lapangan. Kemudian kalau nanti ada produk-produk lain dari penerbit Suara Harapan Bersama, itu nanti Bapak Ibu yang sudah hari ini memutuskan untuk membeli perangkat administrasi kerja kepala MNI, ya menjadi member eksklusif dan akan mendapatkan harga khusus untuk kemudiannya. Nah, untuk mungkin ini saya jelaskan teknisnya, distribusinya bagaimana, nanti kami mohon nanti PD Kota Depok mungkin bisa membuat grup WA, kemudian ketua PC dimasukkan dalam grup dan dijadikan admin, kemudian memasukkan kepala RA yang memesan, kepala MI yang memesan. Kemudian kami akan mengirimkan faktur, kami menerima pembayaran dan membuat kwitansi, kemudian setelah tuntas, kami akan mengirimkan file-file perangkat administrasi di grup. Jadi langsung diunduh. Admin kemudian mengirimkan sertifikat webinar hari ini jika memang itu dibutuhkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan? Atau kita langsung buka dulu ini ya, Pak ya? Kita buka dulu contohnya. Contoh dokumennya ya. Baik, sebentar. Sambil menunggu, misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait perangkat ini. Jadi nanti dapatnya bentuknya soft file Pak ya? Dalam bentuk soft file Bapak. Baik, ini kami share lagi yang jadi Bapak Ibu tahu ya dokumennya seperti apa sih ya. Baik ini. Nah Ibu, ini kami buka yang master untuk dokumen MI. Nah ini ada dokumen dimulai dari fakta integritas, karena ini kami terkait dengan hasil karya intelektual orang-orang. Jadi nanti kita menjaga lah, saling jaga bahwa ini kita tidak share ke orang lain, tapi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan langsung kami berikan. Dan harga yang kami tawarkan itu sebenarnya udah harga yang sudah disetujui oleh tim penulis kami bahwa ini harga yang terjangkau. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di madrasah. Di sini ada kurikulum yang nantinya sesuai dengan karakteristik wilayah, ada suburban, perkotaan, pedesaan, industri. Misalnya Depok itu perkotaan ya, Bapak Ibu, kita buka misalnya, contohnya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini sudah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam KMA 1503. Nah ini yang dibutuhkan. Tadi Bu Winti sudah berikan ya perubahan-perubahan yang dituntut dalam KMA 1503 itu. Nah itu poin-poinnya sudah ada di sini. Dan sudah menjadi jaminan karena ini sudah dinilai oleh editor ahli. Nah ini seperti ini ada di sini studi SWOT-nya ya, SWOT dimulai dari SWOT lembaga, kemudian ada tabel raport. Kita cepat-cepat aja Bapak Ibu karena ini ada 79 halaman. Tapi saya berikan contohnya. Pak, nggak kebuka, nggak kelihatan. Kenapa? Kenapa Bapak? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Ya. Belum terbuka, Pak. Belum terbuka. Belum kebuka, Pak. Baru filenya aja itu. Belum terbuka, belum. Oh, belum terbuka. Belum terbuka filenya. Oh Allah. Sebentar. Oh ya, terima kasih sudah sebentar. Saya coba lagi ya. Kalau sekarang gimana? Kelihatan Bapak? Kagak Pak, masih file Pak. Belum terbuka. Yang di share layar ininya Pak, layar Word-nya bukan layar. Oke, maaf ya. Sharing layar aja ya. Ya, sharing layar Word-nya. Aplikasi Windows ya atau ini screen aja ya, saya share ya, pakai screen. Oke. Baik, kalau ini kelihatan?
Sedang. Nah, itu Oke, dia. nah ini untuk KM kurikulum madrasah untuk area perkotaan. Nah, ini jumlahnya ada 79 halaman, Bapak. Nah, ini ada analisis SWOT dulu di awal. Seperti itu. Jadi nanti dengan file seperti ini ya mudah bagi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan ini, dengan karakteristik madrasah masing-masing. Ya, saya cepat-cepat saja nanti dilihat semuanya dulu. Ini apa ini? Ini adalah tujuan pembelajaran dan area implementasi. Oke. Lah kita buka lagi misalnya untuk dokumen RKT, RKJM madrasah. Ini. Nah, Ini ada 17 halaman, ruang lingkup. KJM-nya dan rencana kerja tahunan. Please, tutup dulu. Kemudian berikutnya ada aplikasi instrumen supervisi. Ini. Nah, ini dalam bentuk Word. Maaf, bentuk Excel. Jadi Bapak Ibu nanti sudah ada tinggal masukin skor-skornya saja ya. Untuk instrumen supervisi. Oke, dan lognya ini untuk dokumen supervisi. Kalau yang tadi aplikasinya, kalau ini dalam bentuk narasinya. Baik. Ini ada penilaian kinerja guru dalam bentuk Excel juga. Ini muter-muter ada maaf. Nah, ini ada PKG-nya. Gimana, Pak? Ada rekapnya. Ya. Nah, selain itu ada dokumen PKB-nya. Oke. Seperti ini. Kemudian ada kewirausahaan. Ini. Nah, selain 5 dokumen utama ini, kami juga memberikan dokumen-dokumen lainnya dalam bentuk bonus. Dan bisa jadi nanti ada dokumen-dokumen tambahan jika Bapak Ibu nanti memerlukan. Ini ada contoh PPM ya, atau RPP bahasa lamanya. Kemudian pendekatan pembelajaran mendalam untuk matematika. Nah, ini. Ya mudah-mudahan insya Allah nanti tim kami sedang menyusun, mudah-mudahan tim penulis kami bisa merampungkan untuk model ajar guru. Kalau sudah siap dan sudah diedit, dinilai penilai itu baru kami bisa launch ya Bapak Ibu. Tapi untuk sementara baru perangkat administrasi kepala madrasah dulu. Contoh ATP. Nah, ya gitu Bapak Ibu. Contoh MOU. Saya sampai ke dokumen terakhir ya Bapak Ibu. Seperti ini. Sampai bisa. Nah, demikian paparan singkat dari kami, Bapak Ibu yang kami hormati. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Silakan, Mangga. Baik, Ya, Bapak Pak. Ibu silakan ya. Iya, Pak. Pemesanan kali Pak, gimana pemesanannya? Gitu langsung dijelasin. Baik, tadi prosedur pemesanannya nanti melalui KKMI Kota Depok, berarti nanti dikoordinasi oleh Ustadz Rahmat ya. Nanti Bapak Ibu silakan langsung nanti di bawah komando Ustadz Rahmat. Nanti di list saja kepala era, mudah-mudahan ini semuanya kolektif. Jadi misalnya satu kota, jadi kita sama-sama belajar. Nanti kalau yang masuk nanti di komunitas member eksklusif kita ya kita-kita saja. Jadi kami hormati pengorbanan Bapak Ibu, berinvestasi mendukung tim kami juga. Nah kita sama-sama deh kayak gitu. Ya kalau biasanya ada aja itu ya Bapak Ibu, mohon maaf, tapi mudah-mudahan di Kota Depok nggak ada yang free rider gitu, penumpang-penumpang gelap.
Ya, saya pikir ya kita maunya berkahnya aja lah, sama-sama belajar. Toh harga yang kami berikan juga harga yang mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan Bapak Ibu ya untuk dokumen kurikulum dan perangkat administrasi kepala madrasah ini. Ya gitu ya. Saya tambahkan nanti begini. Mangga, Ustaz. Ketika sudah ada pemesan, ya kan, berapa itu harganya? Harganya berapa, Mas? 200.000 satu perangkat itu. Berapa? 200 ya? Iya. Oh iya. Oke, satu perangkat itu nanti lengkap 200.000, kemudian langsung membentuk komunitas ya, yang sekolah-sekolah tergabung dalam kegiatan ini untuk mengikuti proses-proses pendalaman-pendalaman, pelatihan-pelatihan dan sebagainya yang diselenggarakan oleh suara harapan bersama ini gitu. Iya. Nah, jadi modelnya seperti itu nanti Pak Sekjen. Dibentuk saja sekolah-sekolah mana yang ingin bergabung, kemudian silahkan nanti secara independen gitu, tidak ada kaitan dengan kita, dengan KKM. Membentuk memfasilitasinya adalah dalam kita fasilitasi, kemudian teman-teman nanti membentuk grup gitu, mendapatkan informasi, pelatihan dan sebagainya yang dilakukan oleh Suara Harapan Bersama. Pak, paling nanti ke depan seperti itu. Harapan saya nanti teman-teman yang memang concern ingin mengembangkan ini, maka harus ada pelatihan-pelatihan berikutnya. Paling tidak mulai dari setiap fase A, B, dan C. Misalnya berapa sekolah nih, katakanlah ada 20 atau 30 sekolah saja misalnya perusahaan. Nah, tolong itu nanti dikembangkan terus pelatihan-pelatihan mereka baik secara online maupun secara offline terkait dengan implementasi kurikulum ini. Gitu, Mas. Iya, baik. Kalau untuk kerjasama misalnya pelatihan lagi Bapak Ibu, kalau offline ya, kalau offline itu nanti kita berarti harus ada kerjasama baru lagi. Terkait dengan yang membeli perangkat ini, kami sediakan hanya misalnya mau dong dibuatin webinar, kita ngadain webinar. Kalau webinar kan online, saya pikir narasumber kami itu bisa. Tapi kalau offline mungkin nanti dibicarakan lagi Ustadz, karena ini kan terkait dengan mengundang narasumber ya, yang harus datang gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kalaupun diberikan offline, kami akan bantu untuk mencarikan narasumbernya nantinya. Seperti itu. Jadi saya tidak langsung mengatakan ini langsung produk ini langsung kita ngadain ada kegiatan offline-nya ya Ustadz ya. Karena yang terjadi di wilayah lain pun sampai saat ini belum ada permintaan sih untuk offline, baru secara online aja. Dan itu berjalan. Seperti itu. Baik, dari yang lain kira-kira ada pertanyaan? Ya, ada Bapak Ibu, silakan. Kalau yang ada tambahan, masukan atau yang mau disampaikan, silakan. Cukup? Ya, saya harap nanti semua Bapak Ibu. Ya, silakan. Apakah dokumen-dokumen yang tadi yang sudah Bapak tampilkan itu dijadikan satu atau bagaimana, Pak? Dijadikan satu, Pak, maksudnya? Satu folder, satu inian. Maksudnya kalau misalnya kita jilid gitu. Jadi satu tuh bagaimana? Nggak dicetak Pak, soft file. Dicetak, soft file. Kami kirimkan soft file. Maksudnya ketika kita sudah nerima nih, nah, apakah itu dijadikan satu atau bagaimana? Boleh. Kalau Bapak mau cetak semuanya juga boleh. Karena itu kan bahan pelajaran Bapak ya. Atau ada yang tidak mau cetak, cukup dengan bahan file begitu saja, cukup untuk dipelajari. Tapi nanti yang 5 dokumen yang utama itu harus dicetak Bapak. Karena itu kan menjadi evidence akreditasi. Iya, itu dia. Ya, itu dia. Berarti yang lain itu sebagai pendamping aja kali ya? Yang lain itu bisa dicetak, bisa sesuai judul. Gitu. Tapi misalnya kayak SOP kan, Bapak Ibu harus buat SOP madrasah misalnya untuk dipelajari guru, tentunya harus dicetak dong. Atau misalnya kita paperless lah, guru-guru nggak usah cetak, cukup ambil filenya dan baca, pelajari, terapkan. Nah, itu bisa juga. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga gitu. Saya pikir gitu, Pak. Ya. Oke, ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik lagi? Ya. Bu Ida mau nanya, Bu Ida? Silakan. Bu Ida tinggal ini dapat sertifikat kegiatan nggak Pak Edi? Hari ini kalau Bapak Ibu ikutan beli perangkat ini kami akan buatkan. Oh gitu. Ya. Aku beli dulu ya. Sekalian dengan paketnya Bapak. Sekalian dengan beli paketnya dulu Pak. Gitu ya.
Hari ini kan sebenarnya judulnya webinarnya gratis, tapi sebenarnya tidak gratis dalam artian ya kami ya namanya yang undang Bu ini kan ya narasumber basic apa ya, tapi kami berikan gratis. Jadi yang disebut sebagai inilah ya bonus ya. Nah gitu. Pak Rahmat, bikin Pak Rahmat. Fotokopi dah apa-apa. Ya, siap. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Ketua KKMI Kota Depok telah menerima kami pada hari ini dan bisa bersilaturahmi dan juga bisa mensosialisasikan produk perangkat administrasi kepala MIMI. Saya pikir seperti itu Pak Haji ya, Pak Haji Edi. Mudah-mudahan teman-teman di sini semua ingin memiliki perangkat ini dan kita atur nanti untuk pengadaannya. Terima kasih, mohon maaf dari kami jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amran yang sudah menyampaikan materinya ya. Silakan Bapak Ibu semuanya nanti yang berminat. Teknisnya gimana Pak Haji Rahmat di internal kita, di internal KKM? Nanti begini saja, ketika ada yang pemesan silakan nanti langsung dibuat grup saja oleh KKM Kota. Jadi misalkan dari kecamatan mana nih, gitu kan, udah dia pesan secara khusus nanti melalui rapat KKM bulan depan saya akan sampaikan ke ketua-ketua KKM di tingkat kecamatan. Ya baik. Iya. Nah nanti secara teknis juga akan kita sampaikan di rapat bulan depan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau merasa yang berminat itu tadi perangkatnya silakan langsung hubungi ketua KKM Pak Haji Rahmat langsung atau ke KKM kecamatan masing-masing. Nanti kita kumpulkan, kita kolektifkan, baru nanti kita sampaikan ke pihak Pak Amran gitu kira-kira ya. Cukup, saya kira sudah azan tuh kayaknya udah kedengeran tuh. Ya kita ke musola deh ya. Sekali lagi saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa Pak materi Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Haji Rahmat lanjutkan terus program-programnya. Mudah-mudahan ada lagi program-program yang kayak gini. Ya, mudah-mudahan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kita laksanakan. Dari saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Materinya Pak kirim. Materi nanti Pak Amran, materi nanti tolong dikirim aja Pak Amran ya. Iya, presentasi dari saya dan Bu Inti ya. Ya, mohon ditunggu saya kirimkan nanti ke Pak Ustadz Rahmat, jadi teman-teman nanti menunggu dari Ustadz Rahmat saja. Nanti saya kirim melalui KKM kecamatan masing-masing. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz, Baji, sedayana ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Hei, yang dibuat main.